お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, seperti biasa Sabtu malam kemarin episode 34 anime Bleach telah rilis, yang mana di dalamnya tanpa ada adegan-adegan baru, kita hanya ditunjukkan pada pertarungan epik antara Mayuri melawan Pernida. Meski semua adegan hampir sama dengan manga, tapi animasi pertarungannya dinilai cukup menarik, terutama sosok Mayuri. Dia seakan ingin menunjukkan bahwa pertarungan tak hanya tentang kekuatan, melainkan itu juga tentang taktik, strategi, kecerdasan, dan ketenangan dalam berpikir. Bahkan yang lebih menariknya lagi, episode kali ini juga merupakan debut bagi sosok Pernida. Selain menampilkan wujud aslinya, di sini dia juga menunjukkan kekuatan sejatinya sebagai salah satu fragmen Soul King. Kemudian jika dilihat secara keseluruhan, meski kita terus-menerus mendengar ocehan Mayuri, tapi hal itu sama sekali tidak membuat bosan, karena memang voiceover Mayuri ini diisi oleh Ryusei Nakao, seiyuu ternama yang memiliki aura suara bengis, picik, keji, dan terkesan jahat, seperti contohnya ketika dia menjadi seiyuu Frieza di anime Dragon Ball ataupun Caesar Clown di anime One Piece. Dan sedikit informasi, kabar pertarungan Busby melawan Yugram yang dipindahkan ternyata benar, karena seharusnya pertarungan mereka terjadi di sini, tepatnya di chapter 630 sampai 634. Kemungkinan besar pertarungannya akan terjadi di akhir episode, mungkin berbarengan dengan bertemunya kembali Ichigo dan Uryu di istana Warwell. Selain itu, dari episode kemarin, kalau kalian perhatikan di bagian ending musik, visualnya tampak dibuat terbalik. Entah itu ditunjukkan untuk mengawali pertempuran di istana Warwell, ataukah sebelumnya ada revisian, karena memang ending musiknya yang dibuat terbalik ini sampai diupload ulang di channel Aniplex. Oke teman-teman, untuk sekarang tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasan breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode 34 mengadaptasi 5 chapter sekaligus, yaitu dari chapter 635 sampai chapter 639. Mengambil judul di chapter 637, episode ini berjudul Baby Hold Your Hand. Kemungkinan merujuk pada bangkai modifikasi baru milik Mayuri, atau bisa juga merujuk pada sosok Pernida selaku tangan kiri Soul King. Dan berikut adalah ulasan yang bisa kita bahas di sini, di antaranya kondisi awal pertempuran. Sebelum masuk ke inti episode ini, pertama-tama kita diperlihatkan pada kondisi akhir dari pertarungan tambahan Uryu dan Renji, di mana saat itu Renji tampak terlihat sekarat dengan kondisi tubuh yang mulai mengeluarkan banyak sekali darah. Sementara itu, tak jauh dari sana, Lele Baro rupanya tengah memantau pertarungan mereka sejak awal. Dia terlihat sedang membidikan senapan diagram miliknya, seolah bersiap untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi. Menilik dari apa yang dilakukan Lile di sini, tentu kita semua merasa heran akan maksudnya membidikan senapan ke arah pertarungan. Secara sebelumnya, dia hanya membidik ke arah kelompok Yoraku dan menyebut bahwa dirinya tidak akan meloloskan mereka semua. Dari apa yang kulihat di sini, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia ingin memastikan keberpihakan Uryu pada Quincy, karena kita tahu Lile adalah salah satu bawahan Yuhava yang sangat loyal, meskipun keloyalannya seringkali ditunjukkan secara diam-diam. Dan kemungkinan kedua, Lile bermaksud ingin mewaspadai Renji jika berhasil mengalahkan Uryu. Hal ini sesuai dengan kepribadiannya, di mana dia selalu bertindak hati-hati pada kemungkinan yang akan terjadi. Dan jika kemungkinan kedua ini benar, maka sedari awal Renji tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan. Sekalipun dia berhasil mengalahkan Uryu, tetap saja hasilnya dia akan kelelahan dan pada akhirnya tumbang di tangan Lile Baro. Terlepas dari dua kemungkinan tadi, Shin lalu menampilkan kelompok Yoraku yang tengah berlarian. Dari sekian banyaknya Shinigami, anehnya di sini tak ada satupun dari mereka yang berniat untuk membantu Renji. Padahal jika dilihat, jaraknya dengan pertarungan tidak terlalu jauh. Entah apakah mereka takut menjadi korban tembakan Lile Baro, ataukah memang karena mereka tidak menyadari akan kekalahan Renji. Dari sana, Shin kembali berpindah ke tempat lain, tepatnya ke tempat kelompok Busby berada. Scene ini sebenarnya ada di chapter 629 dan memiliki sedikit tambahan percakapan, seperti Lily yang menyuruh Busby untuk segera membereskan masalah pribadinya dengan Yugram, Lily dan Gigi yang bermaksud untuk menghadapi Yuhava, dan juga Busby yang menegaskan bahwa dia akan membunuh keduanya.
Zaraki versus Pernida. Setelah menunjukkan kondisi sebagian orang di istana Warwell, kita lalu ditunjukkan dengan kelompok Mayuri yang tengah berlari, yang mana di sana mereka semua tiba-tiba mendapat hadangan dari sosok berjubah yaitu Pernida. Adegan yang ditampilkan di sini semuanya sesuai dengan manga, baik itu Zaraki yang bertanya karena keheranan, Mayuri yang sedikit melontarkan kalimat sarkas pada kebodohan Zaraki, Nemu, Ikkaku, dan Yumi Chika yang memilih untuk tidak ikut campur ke dalam pertarungan, Zaraki yang tanpa berpikir langsung melancarkan tebasan cepat ke arah Pernida, tangan Zaraki yang tiba-tiba hancur terlilit, tebasan Zaraki yang ternyata berhasil membelah Pernida, Pernida yang memulihkan diri sambil mengeluarkan saraf-saraf dari tubuhnya, tangan Zaraki yang kembali terlilit sendiri, Zaraki yang secara naluri memutuskan tangannya, Mayuri yang menyuruh Zaraki untuk sedikit berhati-hati, Zaraki yang bersikeras kembali melancarkan tebasan pada Pernida, beberapa bagian tubuh Zaraki yang langsung hancur persis dengan tangan kanannya, Mayuri yang mau tidak mau menghentikan kecerobohan Zaraki dengan menusuknya menggunakan Shikai Ashi Sogijizo. Sampai akhirnya Zaraki yang terdiam membeku oleh suara jeritan Ashi Sogijizo. Nah, inilah yang kumaksud. Di sini Mayuri menunjukkan bahwa pertarungan bukan hanya tentang kekuatan, melainkan itu juga melibatkan pengamatan dan kecerdasan. Terbukti di awal pertarungan, Zaraki yang memiliki keunggulan dari segi kekuatan malah tumbang lebih dulu oleh Pernida. Hal itu semata-mata terjadi dikarenakan Zaraki bertindak ceroboh, dia hanya berpikir untuk bertarung tanpa memikirkan apapun. Berbanding terbalik dengannya, di sini Mayuri memilih untuk mengamati Pernida lebih dulu. Dengan pengamatannya, dia tahu apa yang harus dilakukan, baik itu mengetahui kekuatan Pernida setelah tangan Zaraki hancur, menghentikan aksi ceroboh Zaraki dengan cara membiusnya agar tidak langsung mati, ataupun memblokir serangan saraf milik Pernida dengan menggunakan cairan asam. Namun di luar daripada itu, tak bisa kita pungkiri jika kekuatan Pernida memang merupakan counter alami Zaraki. Karena dilihat dari gaya bertarungnya, Zaraki adalah petarung otot di mana dia tipe yang selalu mengandalkan tebasan untuk mengalahkan lawan. Sedangkan Pernida, dia memiliki kekuatan Strip C The Compulsory, kemampuannya yaitu mengendalikan saraf tubuh, di mana dia bisa menghancurkan organ tubuh milik lawan hanya dengan meluncurkan sarafnya. Maka dari itu, tidak heran dalam pertarungan ini Zaraki harus rela menelan kekalahan, meski secara kekuatan lebih unggul. Selagi hanya mengandalkan pertarungan jarak dekat, dia akan terus menjadi bulan-bulanan saraf milik Pernida. Mayuri versus Pernida. Setelah Kenpachi Zaraki tumbang, kita akhirnya ditunjukkan pada inti yang ditampilkan dari episode ini, yaitu pertarungan antara Mayuri melawan Pernida. Secara keseluruhan, jalannya pertarungan hampir sama dengan manga, dari mulai Mayuri yang melontarkan kata-kata sindiran pada Pernida, Pernida yang terprovokasi langsung memperlihatkan wujud aslinya, Mayuri yang menganggap bahwa Pernida adalah tangan kiri Soul King, Pernida yang memperbesar ukuran untuk melancarkan serangan saraf, Mayuri yang mampu menahannya dengan teknologi payung buatan, Pernida yang mulai berbicara dan menunjukkan amarah besar setelah Mayuri menghina Yuhaba, Pernida yang ternyata mampu menggunakan sarafnya untuk mengendalikan materi anorganik, Nemu, Yumi Chika, dan Ikkaku yang menyuruh Mayuri untuk segera pergi, Pernida yang mengendalikan lantai dan dinding bangunan untuk melancarkan serangan, Mayuri yang menghindar dengan cara melompat ke sana kemari menggunakan tangan modifikasi, sampai akhirnya Pernida yang berhasil menghimpit Mayuri di antara dua dinding bebatuan. Di luar dari kesamaannya dengan manga, secara animasi, awal pertarungan Mayuri dan Pernida dinilai cukup bagus. Mau itu ketika Pernida menunjukkan wujud tangan raksasa, nuansanya mirip seperti Volstendih Tatar Poras S-Note yang memberi kesan menakutkan. Ataupun ketika awal bentrokan terjadi, di mana Mayuri beraksi seperti Spider-Man. Di sini movement kameranya terlihat sangat mulus, mirip kayak AOT, mampu memadukan gerakan 2 dimensi dan 3 dimensi secara realistis. Dan sedikit informasi bagi kalian yang belum tahu, suara Pernida diisi oleh seiyuu yang cukup terkenal. Dia adalah Bin Shimada yang selama karirnya telah banyak mengisi suara karakter di anime lawas seperti Wapol di anime One Piece, Yuichiro di anime Sailor Moon, dan juga Broly di movie anime Dragon Ball. Di sini Bin Shimada mampu memerankan perkembangan evolusi Pernida dengan cukup baik, dari mulai yang tidak bisa berbicara, kaku berbicara, sampai bicaranya menjadi cukup mengerikan.
Meskipun sebenarnya yang kuharapkan untuk mengisi suara Pernida ini adalah Mitsuya Yuji. Dia adalah pengisi suara karakter Pika di anime One Piece yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan suara melengking layaknya anak kecil. Kemudian dalam scene pertarungan ini, kita juga ditunjukkan dengan bagaimana bengisnya Kapten Mayuri. Dia yang padahal tahu bahaya di depannya, tahu kekuatan Pernida mematikan, dan tahu Pernida adalah tangan kiri Soul King, masih bisa tertawa lepas. Selaras dengan sosoknya sebagai ilmuwan gila, di mana rasa takutnya masih bisa dibendung dengan rasa penasaran akan hal-hal baru yang dirinya lihat. Akan tetapi, di samping itu semua, menurutku ada satu hal yang kurang di dalam pertarungan ini, yaitu efek CGI-nya yang kurang mulus. Contohnya ketika Shot menampilkan tangan raksasa Pernida, efek CGI-nya tampak tidak realistis, mirip seperti pelepasan Bankai Dangai Joy milik Sajin Komamura. Bankai modifikasi Mayuri. Di tengah kondisi terhimpitnya oleh bebatuan, Mayuri berhasil lolos dengan cara membuat pakaian cahayanya meledak, yang mana setelahnya di balik asap yang menggumpal, dia pun keluar sambil menampilkan wujud baru. Persis seperti yang kukatakan di awal, di sini pertarungan Mayuri melawan Pernida semuanya sesuai dengan manga. Dari mulai Mayuri yang menggunakan Hirinkyaku untuk menghindari saraf Pernida di tanah, Mayuri yang melepaskan cincin peledak di jari Pernida yang terputus tiba-tiba berubah menjadi lengan lain, tangan Mayuri yang terkena serangan saraf Pernida, Mayuri yang mampu menstruktur ulang penggunaan saraf, otot, dan pembuluh darah dengan jahitannya, Pernida yang menggunakan tangan lain untuk melancarkan serangan, Mayuri yang mampu menghadang tangan tersebut dengan cincin peledak, Pernida yang mencopot satu jari untuk menambah lengannya menjadi 3, Mayuri yang akhirnya melepaskan Bankai modifikasi Konjiki Ashisogi Jizo Matai Fukuin Shotai, Bankai modifikasinya yang mampu melahirkan Ashisogi Jizo sesuai data dan keperluan Mayuri, Ashisogi Jizo yang mampu menangkal saraf Pernida dengan 70.000 lapisan saraf miliknya, sampai akhirnya Ashisogi Jizo yang langsung berlari dan melahap 3 tangan Pernida. Scene pertarungan yang ditampilkan di sini terlihat cukup epik, baik dari segi visual, grafis, sound effect maupun musik yang mengiringinya. Apalagi pada saat Bankai baru Mayuri dikeluarkan, kita bisa kembali mendengar musik khas Aizen berjudul Treachery, yang mana hal itu pun tentu saja semakin menambah situasi kengerian di akhir pertarungan. Terlebih dalam pertarungan ini, terdapat beberapa hal yang sangat menarik untuk kita sorot, seperti Bankai baru milik Mayuri yang bernama Konjiki Ashisogi Jizo Matai Fukuin Shotai. Dijelaskan bahwa Bankai ini merupakan hasil modifikasi dari Bankai lama Mayuri, berbeda dengan para Shinigami lain yang mendapatkan Bankai baru melalui pelatihan. Di sini Mayuri mendapatkannya melalui hasil penelitiannya sendiri. Itu berarti Mayuri memiliki akses penuh untuk mengontrol kekuatan apa saja yang dia inginkan dari Bankainya. Seperti halnya saat ini di mana dia mampu memunculkan bayi besar berwarna ungu yang bisa melahirkan Ashisogi Jizo. Kemampuan dasar dari Bankai modifikasi ini sebenarnya terletak pada bayi ungu alias Matai Fukuin Shotai, yang mana kehadirannya berguna untuk mengumpulkan semua data milik Mayuri selama pertempuran. Melalui data-data inilah nantinya dia akan bisa melahirkan Ashisogi Jizo yang dibekali kemampuan tertentu. Contohnya setelah Mayuri mengumpulkan data kekuatan saraf Pernida, Ashisogi Jizo akan terlahir dengan tubuh yang memiliki 70.000 lapisan saraf, sehingga hal itu pun akan membuatnya mampu menangkal kemampuan saraf milik Pernida. Jadi bisa kita simpulkan Bankai modifikasi Mayuri ini dinilai sangat overpower. Selagi Mayuri bisa mengumpulkan data kekuatan milik lawan, maka dia akan mampu mengcounter kemampuan lawan tersebut melalui Ashisogi Jizo. Kemudian berbicara mengenai hal menarik lainnya, bisa kita lihat dari penampilan baru Mayuri. Sejauh yang ku tahu, dia adalah karakter yang selalu memiliki penampilan berbeda di setiap arc. Mau itu di arc Pendulum, Soul Society, Hoiko Mundo, Core 1, Core 2, Core 3, bahkan nanti di manga Hell Arc, semuanya memiliki tampilan berbeda sesuai dengan ciri khasnya tersendiri. Hal ini tentunya memperkuat bahwa Tite Kubo memang menyukai karakter satu ini. Berbanding terbalik dengan Hisagi yang selalu dinistakan, Mayuri selalu saja diberi sesuatu untuk menarik perhatian para penonton. Well teman-teman, terlepas dari itu semua, akhir episode ini lalu ditutup dengan sosok Nemu yang tengah memperhatikan Mayuri dari jauh. Bagi pembaca manga pasti tahu apa yang akan dilakukan Nemu nanti. Semoga saja aksi yang akan terjadi di episode selanjutnya bisa digarap secara maksimal.
Oke, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan breakdown kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.